Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima an-naf'a wa difa'an dhakirata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalal 'ala al-khair bil wajhi wa ma'dati wa kulli wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa ulumi sa'ir salihin fi darin amin. Fi kitabi al-minah as-saniyah ala al-wasiyah al-madhuriyah ila anqal. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas tentang Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, man arada al-akhirah fa'alaihi bizzuddi fid dunya wa man arada Allah ta'ala fa'alaihi bizzuddi fil akhirah. Man utawi sapane wong arada iku ngarepna sapa man al-akhirat ing akhirat fa'alaihi mongko iku wajib ngatasi man bizzuddi apa zuhud fit dunya ing dalem bizzuddi apa geting tidak suka sengit fit dunya ing dalem dunya. Waman utawi sapane wong arada iku ngersakna sapa man Allah ing Allah Ta'ala halimul rasul Allah fa alaihi mong iku wajib ngatasi man bizuti apa zuhud fil akhirati ing dalam akhirat. Wa ma tamalan salakin langgeng fi qalbil abdi ing dalam atine kawula apa syahwatun syahwat kepinginan min syahwatid dunya kang setengah saking pira-pira keinginan dunya au ladzatun utawa kelezatan min ladzatiha kang setengah saking pira-pira lazzati ad-dunya min makulin bayane perkara kang dipangan au malbusin utawa perkara kang dienggo pakaian mobil au mangkuhin utawa perkara kang wadon kang dinikahi au wilayatin utawa kekuasaan masih suka terhadap kekuasaan au riyasatin utawa jabatan dadi pimpinan au tadqiqin utawa ngelembutake fi fannin ing dalam pelajaran tertentu biar dikatakan sebagai spesialis min fununil ilmi kang setengah saking pira-pira pelajaran ilmu az-zahidi kang ora butuh apa ilmu anil fardi saking kefarduan artinya apa di luar dari kebutuhannya makanya menurut Imam Ghazali itu orang diwajibkan mencari ilmu itu tentang ilmu yang ia butuhkan. Kalau petani seumpama tidak butuh ilmunya dagang, tidak wajib mencari ilmunya dagang, dia petani. Kalau dia pedagang maka baru dia berkewajiban mencari ilmunya tentang dagang, zakatnya dagang atau apa, syaratnya jual beli, syaratnya perkara yang dijual, syaratnya ijab qabul, itu harus belajar. Kalau dia belum katakanlah belum melakukan muamalah, hubungan jual beli, hubungan dagang, maka dia tidak berkewajiban. Berarti ya tidak fardu, nggak usah dipelajari, menghabiskan waktu. Tapi itu fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Walaupun toh demikian itu fardu kifayah. Selama masih ada yang mempelajari, tidak masalah. Kalau tidak ada yang mempelajari sama sekali, dosa semua. Ka riwayatil hadisi, ini ngeriwayatkan hadis al-ana ing dalam saiki. Sekarang untuk meneliti kedetailan para perawi ini ya bukan fardu ain lagi. Masih tetap fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili, yang lain tidak usah. Nah, masalah langsung aja melakukan pendekatan diri kepada Allah. Wa qiraatil Qur'ani lan kaya dene maos Qur'an bil qiraati kelawan pira-pira wacanan as-sab ikang 7 bahkan qiraah asyra.
Ya memang harus bagi orang-orang yang mendalami hal itu untuk menggugurkan dosa-dosa yang lain sebagai fardu kifayah. Adapun untuk yang lain yang iktifaan bi tajwid atau mengikuti salah satu qiraah ya sudah cukup. Wa kan nahwi lan kadene ilmu nahwu wis napa ya jurumiyah sudah cukup. Kata guru saya itu Mbak Ma'ruf, adiknya Mbak Maimun itu, waktu mijet beliau dawuh jurumiyah itu wis kena gawe maca kitab. Ya, saya sempat janggal juga. Jurumiyah niku kenging. Iya, jurumiyah itu wis kena gawe maca kitab. Itu dawuhnya Mbah Ma'ruf. Atau katakanlah Imriti lah. Imriti itu nazam daripada jurumiyah. Kalau sudah belajar Imriti, kalau untuk sekedar baca kitab ya udah cukup. Adapun Alfiyah, Mughni Labib, Qatrun Nada, Mulha itu untuk ngarang kitab, itu bukan untuk baca kitab. Untuk ngarang kitab. Ya cukup buat bisa baca kitab ya udah, simpel-simpel aja. Wal fikih lan ilmu fikih kalau dia tidak jadi mufti ya cukup ya syarat rukunnya wudu, syarat rukunnya salat, syarat rukunnya jual beli. Kalau dia mau dagang ya udah cukup. Yang lain biar dipelajari sama yang mau terjun ke fardu kifayahnya itu, untuk mau jadi ulama lah. Wal fasahati lan kefasihan, ya, ilmu balaghah ya husnul siyaghah cukup, maknun lah. Nah, kalau sampai cuman ya masya Allah itu. Falaisa mongko ora ana apa hadza ikilah apa al ilm az-zahid anil fardi muhibban iku disenengi fil akhirat ing dalam akhirat. Falisa mongko ora ana apa hadza ikilah kawula sing senengane patos ilmu-ilmu biar kelihatan wah, muhibban iku wong kang demen fil akhirat ing dalam akhirat. Berarti hanya cuman ingin kebiar gaya bangga. Makanya Mbah Mun niku nate dawuh, kiai ku jabatan donya, Cung. Kiai ku jabatan donya. Wong nek wis dadi kiai ku santrine akeh. Ku bisa menimbulkan kebanggaan, bangga diri, gaya, jabatan donya. Kiai ku duduk jabatan akhirat. Kalau dalam Al-Quran ya jabatan akhirat ya mutakin, sobirin, syakirin, itu jabatan akhirat. Kalau kiai itu kalau belum bisa syukur ya kiai-kiai saja. Kalau kiai masih sambat terus ya hanya kiai-kiai saja. Kalau kiai masih menyombongkan prestasi-prestasi yang ia raih, kalau tidak disandarkan kepada Allah ya naudzubillah min dzalik. Ini bukan kok ngeritik para kiai ya. Ya kita hati-hati saja. Bahwasanya terkadang apa yang kita banggakan itu jauh sekali dari tujuan ulama-ulama salaf, yang mereka itu tujuan mereka adalah Allah. Beliau mengajar karena Allah. Beliau mendirikan pesantren karena Allah. Beliau berbaju bagus karena Allah. Innama huwa angin pemestine utawi abet raghibun iku wong kang demen fit dunya ing dalem dunya tabiun kang anut li hawahu marang hawa nafsune al abid. Makanya ketika saya sowan kepada Mbah Mun untuk bangun pesantren itu, kata beliau, sing penting iku ngajine, Cung. Sing penting mau pikirno iku ngajine. Ya betul dikasih hari, dikasih tanggal untuk pondasi. Tapi beliau masih memberi garis bawah. Sing penting iku
ngaji ini. Mergo sing dadekno mlebu swarga iku ngaji. Sing tutuk swarga iku ngajine. Nah, tapi karena al-wasail hukmul maqasid, bisa ngaji karena ada bangunannya, ya maka bangunannya juga wajib juga karena untuk ngaji. Tapi setelah beliau dawuh seperti itu, saya urungkan, ya nata niat dulu lah, ya udah pokoknya ngaji aja dulu. Selama tempatnya masih cukup ya udah. Tapi setelah beliau Mbah Maimun itu meninggal, saya merasa sudah kadung minta tanggal pada beliau. Bagaimanapun, bismillah, ngestoaken dahunipun guru. Nah, mudah-mudahan selalu lillahi ta'ala ya. Kalau enggak lillahi ta'ala itu percuma. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Innama wa angin pemestin utawi kawula sing kaya ngeten niku raghibun niku wong kang demen fit dunya ing dalem donya, tafiun kang anut sapa kawula lihawa marang hawa nafsune kawula. Allahu akbar. Jadi apa yang kita lakukan, prestasi yang kita dapat, ini mestinya kita raih dengan tujuan lillahi ta'ala. Jangan sampai kita belajar tafsir al-mudakham yang besar-besar itu untuk bangga diri, untuk menyombongi orang-orang yang bodoh. Ini tidak boleh. Yang paling tidak disukai Allah itu adalah sombong. Kita mengajar ngaji ini untuk menyampaikan agama Allah, untuk menyebarkan agama Rasulullah SAW, agar Rasulullah senang, agar selalu ada yang menyembah kepada Allah SWT sampai hari kiamat. Setelah itu kita mati ya udah dalam kubur, ketemu sama Allah, udah selesai. Apa yang dibanggakan? Mencari pujian orang paling sekali dua kali, setelah itu dia akan diam selama-lamanya. Tapi ketika kita ini lillahi ta'ala, tujuan kita Allah, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah mati. Wa kana Abu Abdullah Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala yaqulu, wallahu alam bisawab.